Halo, berjumpa lagi dengan saya, Bruder Theo. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudari dan saudara sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi, motivasi yang bertemakan ciptakan harapan pasti. Tema ini saya ambil dari buku saya yang berjudul Motivasi Dirimu, Gapai Suksesmu, terbitan Kanisius Yogyakarta. Maka saya ingin membacakan. Saudari dan saudara sekalian, sia-sialah kalau hidup sudah tidak memiliki harapan apapun. Harapan merupakan titik spirit akan masa depan kita. Merupakan alasan yang terkuat dan satu-satunya mengapa kita tetap ingin hidup. Harapan merupakan jawaban pasti bahwa kita sedang berproses mengarah ke masa depan. Kita sedang menuju kepadanya untuk mencapainya. Harapan merupakan satu-satunya aspek yang membuat kita antusias menjalani hidup. Banyak orang mengalami depresi dan putus asa karena tidak mampu memandang ada harapan di masa depan hidupnya. Saudari dan saudara sekalian, begitu besar dan dahsyatnya faktor harapan pada masa depan kita. Dan sebenarnya kita tidak hanya makhluk menyejarah, kita juga merupakan makhluk berpengharapan karena sedang berproses menuju menggapai harapan di masa yang akan datang. Bahkan sampai pada akhir dan sesudah kehidupan. Betapa pentingnya memiliki harapan, karena orang yang tidak memiliki harapan sebenarnya sudah mengalami kematian sebelum kematian yang sebenarnya menghampirinya. Saudari dan saudara sekalian, berbicara mengenai pengharapan sebenarnya juga berbicara mengenai masa depan yang pasti dan tidak pasti. Berbicara mengenai perubahan yang pasti, walaupun sikap dan tindakan kita belum pasti. Pengharapan dan perubahan sebenarnya pasti. Pengharapan selalu ada di masa yang akan datang. Perubahan selalu terjadi. Tinggal bagaimana kita menciptakan pengharapan yang pasti dan melangkah menggapainya dengan pasti juga. Perubahan juga merupakan sesuatu yang pasti. Tinggal bagaimana kita memastikan diri untuk menyikapi dan melakukan perbuatan atau melakukan tindakan terhadap perubahan yang pasti tersebut. Sekali lagi, yang dapat dipengaruhi dan dikuasai pertama-tama adalah diri kita sendiri yang paling berperan untuk menentukan harapan pasti dan juga bersikap pasti terhadap perubahan yang pasti terjadi. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Itu yang sering kita dengarkan. Tetapi tidak berarti kita bercita-cita yang tidak realistis dan yang pasti tidak teraih. Maksudnya adalah seideal dan serealistis mungkin. Harapan juga dapat ditempatkan sejauh dan sebesar mungkin. Tetapi kita tetap harus mendasarkan pada realitas kualitas diri dan realitas sosial yang ada di sekitar kita. Yang ada bersama dengan kita dengan segala kemungkinan-kemungkinannya. Saudari dan saudara sekalian, menetapkan harapan dan cita-cita yang terlalu ideal dan tidak mungkin dicapai hanya akan membuang-buang waktu dan energi yang sia-sia saja. Pentinglah kita menetapkan harapan pasti, ideal, tapi sekaligus kemungkinan tercapainya tinggi. Nah, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita perlu melihat diri sendiri, kualitas-kualitas diri,
Harapan macam apakah yang ingin diraih? Talenta dan kualitas diri apa saja? Dan macam apa yang dapat untuk mendukung tercapainya cita-cita tersebut? Orang-orang yang berkualitas macam apa yang akan diajak dan dimintai tolong bekerja sama untuk dapat meraih cita-cita tersebut? Lingkungan apa, macam apa yang dicari dan dapat diciptakan untuk memenuhi harapan tersebut? Yang kedua, kita menentukan langkah-langkah atau cara untuk mencapai harapan pasti tersebut. Kemungkinan-kemungkinannya untuk berhasil dan tidak berhasil. Kita pastikan bahwa langkah atau cara yang kita ambil dapat menggapai harapan yang telah kita canangkan. Kita antisipasi kemungkinan-kemungkinan berhasil dan tidak berhasil yang dapat terjadi dalam menggapai harapan yang telah kita tetapkan. Dan yang ketiga, tentu saja kita menyerahkan pada faktor kemujuran, pada faktor kesempatan yang berpihak, yang dalam bahasa rohaninya serahkan kepada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, pasti terjadi pada waktunya. Saudari dan saudara sekalian, sekecil apapun, pentinglah dalam hidup menciptakan harapan pasti. Tidak selalu harus dengan harapan-harapan yang besar. Seringkali harapan-harapan kecil dan sederhana memberikan semangat dan antusiasme tertentu untuk terus menekuni kehidupan ini. Menciptakan harapan pasti yang kecil-kecil dan sederhana setiap pagi akan memberikan antusiasme hidup harian kita. Dengan langkah-langkah kecil menggapai harapan pasti harian itu, kita akan memiliki kemungkinan besar untuk menggapai harapan pasti yang lebih besar dan lebih besar dan lebih besar lagi. Mungkin dalam manajemen waktu dapat diagendakan apa harapan-harapan hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, dan tentu saja dengan durasi waktu-waktu tertentu. Misalnya 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, dan seterusnya. Dapat juga harapan kita digantungkan pada masa-masa tertentu. Misalnya ketika sudah berusia di atas 25 tahun, di usia 40 tahun, setelah menginjak usia 50 tahun, setelah pensiun, dan seterusnya. Dengan demikian, saudara dan saudara sekalian, kita tidak hanya menaruh harapan pada masa depan, tetapi juga dengan jelas dan pasti menentukan waktu dan masanya. Pentinglah saudari dan saudara sekalian menaruh harapan-harapan kecil dan sederhana yang pasti pada durasi waktu-waktu tertentu untuk mencapai harapan besar pada masa-masa tertentu di masa yang akan datang. Dengan demikian, kita juga menentukan durasi dan saatnya kapan harapan itu harus terpenuhi. Selain memprosesnya dengan langkah-langkah kecil, langkah-langkah sedang, dan langkah-langkah panjang dan besar. Anda pasti bisa. Anda yang ingin melanjutkan membaca bab menciptakan harapan pasti, Anda dapat membaca dari buku merah ini, Motivasi Dirimu Sukses atau Gapai Suksesmu. Sekian, terima kasih. Anda pasti bisa. Selamat mencoba.